kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan juga menjelaskan tentang materi Perang Dunia Kedua. Materi ini meliputi latar belakang, tokoh, aktor umum, faktor khusus, kronologi, dampak bagi dunia, dampak bagi Indonesia, dan kesimpulan. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Bunga Farsyandini. Pada kesempatan kali ini, aku bersama dengan teman-temanku akan membahas tentang salah satu peristiwa terbesar di dunia, yaitu Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini bukan hanya mengubah banyak kondisi dari berbagai negara, tetapi juga mengubah banyak tentang kehidupan sehari-hari mereka dan juga kehidupan dunia hingga sekarang. Nah, supaya kita itu lebih paham mengenai peristiwa ini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi ini, yaitu Perang Dunia Kedua. Bagaimana sih hal ini bisa terjadi dan apa yang melatar belakangi sehingga perang ini bisa terjadi. Pertama-tama, di sini aku akan menjelaskan tentang latar belakang. Perang Dunia II terjadi akibat tindakan agresif dari Jerman, Italia, dan juga Jepang antara tahun 1931 sampai dengan 1939, yang dimana pada saat itu mereka memperebutkan wilayah milik negara lain. Sementara Liga Bangsa-Bangsa itu gagal untuk menghentikan mereka. Contohnya seperti agresi Jepang di Tiongkok, lalu ada juga serangan Italia ke Ethiopia, lalu ada pengambil alihan Austria oleh Jerman. Perang ini dimulai ketika Hitler melanggar sebuah perjanjian dan mencaplok Danzig, Polandia. Konflik ini berlangsung selama 6 tahun 1 hari, yang dimana ini tuh sangat amat berdampak bagi seluruh dunia, tidak hanya Asia, Afrika, dan juga Eropa. Perang Dunia II adalah perang besar yang terjadi pada 1939 sampai 1945. Kelompok besarnya yang pertama ada blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok. Yang kedua ada blok poros, yaitu dengan negara Jerman, Italia, dan Jepang. Perang ini terjadi di banyak wilayah seperti di Eropa, Asia, dan Pasifik. Penyebab utamanya adalah masalah setelah Perang Dunia I yang belum selesai, terutama pada negara Jerman yang merasa dirugikan setelah Perjanjian Versailles. Perang Dunia II ini menyebabkan banyaknya kerusakan seperti korban jiwa, krisis ekonomi, dan perubahan kekuasaan dunia. Setelah perang berakhir, terbentuklah sebuah organisasi yaitu PBB yang ditujukan untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab dari Perang Dunia Kedua. Faktor penyebab ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Nah, aku bakal ngejelasin dari faktor umumnya nih. Nah, yang pertama ada kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. LBB ini gagal menjaga perdamaian dunia dan tidak mampu menghentikan tindakan negara-negara agresif seperti Jerman, Italia, dan Jepang. Yang kedua ini ada nasionalisme berlebihan. Ternyata nasionalisme yang berlebihan ini nggak baik guys, karena negara-negara merasa bangsa itu paling hebat dan ingin menguasai bangsa lain. Nah, jadinya sikap ini berkembang menjadi fasisme dan chauvinisme. Yang ketiga ada politik aliansi, yaitu negara-negara yang membentuk kelompok untuk saling mendukung kelompok itu sendiri, yang terdiri dari dua blok. Yang pertama ada blok poros, yang terdiri dari negara Jerman, Italia, dan Jepang. Lalu yang kedua ada blok sekutu, yaitu Inggris, Amerika, Uni Soviet, dan negara lainnya. Lalu yang keempat ada munculnya pemimpin diktator. Munculnya pemimpin diktator seperti Hitler di Jerman dan Mussolini di Italia. Mereka menjalankan pemerintahan yang keras dan militer yang kuat. Lalu yang kelima ada politik agresi militer. Negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang, mereka ingin memperluas wilayah dan menguasai sumber daya negara lain dengan kekuatan militernya. Yang keenam, Jerman menolak perjanjian Versailles. Jerman merasa dipermalukan adanya perjanjian Versailles pada Perang Dunia yang pertama. Oleh karena itu, Hitler membangun kembali kekuatan militer di Jerman. Lalu yang ketujuh ada perlombaan senjata. Negara-negara besar berlomba untuk memperkuatkan senjata mereka dan militer karena saling curiga. Mereka juga ingin membuktikan bahwa mereka itu sama-sama kuat dan mereka tuh nggak mau merasa mereka tuh rendah di hadapan negara lain.
Lalu yang terakhir ada imperialisme baru, yaitu beberapa negara ingin menguasai wilayah negara lain untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan lainnya, seperti Jepang, Hakoichiyo, Jerman, Lebensraum, dan Italia Irredenta. Setelah Perang Dunia I, Jerman kalah dan wilayahnya dipotong. Ada sebuah wilayah bernama Prusia Timur yang terpisah dari negara induknya, yaitu Jerman, karena terhalang oleh koridor Polandia. Hitler menuntut agar kota bebas, Danzig dikembalikan ke Jerman dan meminta hak untuk membangun jalan tol serta jalur kereta api ekstrateritorial melalui koridor Polandia yang menghubungkan Jerman dengan Prusia Timur. Hal itu merupakan salah satu pemicu utama Perang Dunia II. Hitler menggunakan alasan bahwa sebagian besar penduduk kota tersebut adalah orang Jerman dan menganggap pemisahan Danzig dari Jerman oleh Perjanjian Versailles adalah sebuah ketidakadilan yang harus diperbaiki. Hitler mengeklaim serangan itu adalah respon atas sabotase Polandia atau insiden palsu, padahal tujuannya adalah ekspansi ke timur. Jerman menggunakan strategi Blitzkrieg atau perang kilat yang agresif untuk menguasai Polandia dengan cepat. Inggris dan Prancis meninggalkan kebijakan damai dan menuntut Jerman mundur sebelum menyatakan perang. Meskipun menyatakan perang pada 3 September, Prancis dan Inggris minim melakukan serangan langsung di awal. Periode ini dikenal sebagai Pony War. Di tengah koridor itu ada kota yang bernama Kota Danzig yang berstatus kota merdeka di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Bagi negara-negara di Asia, perang sebenarnya sudah dimulai lebih awal. Tahun 1937, Jepang menyerang Cina. Bagi bangsa Asia, inilah awal mula penderitaan perang yang sesungguhnya. Amerika awalnya tidak mau ikut campur secara langsung, sampai sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. 7 Desember 1941, Jepang mendadak membom Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Hawaii. Dampaknya, Amerika menyatakan perang pada Jepang. Karena berteman dengan Jepang, negara Jerman dan Italia ikut membantu Jepang untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Oke, selanjutnya di sini aku akan menceritakan atau menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari Perang Dunia Kedua. Tokoh dari Perang Dunia Kedua itu mempunyai 5 tokoh. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di Braunau am Inn, Austria. Sejak kecil, ia tertarik pada seni, tetapi gagal masuk Akademi Seni di Wina. Saat Perang Dunia Pertama, Hitler bergabung dengan tentara Jerman dan menerima penghargaan Iron Cross. Setelah perang, ia masuk dunia politik dan menjadi pemimpin Partai Nazi. Pada tahun 1933, Hitler menjadi kanselir Jerman lalu berubah menjadi diktator dengan ideologi Nazi. Tahun 1939, Hitler memulai Perang Dunia II dengan menyerang Polandia. Pemerintahannya juga bertanggung jawab atas Holocaust, yaitu pembunuhan jutaan orang, terutama Yahudi. Hitler meninggal pada 30 April 1945 di Berlin, saat Jerman hampir kalah perang. Hingga kini, ia dikenal sebagai tokoh berpengaruh tetapi kontroversial dalam sejarah dunia. Joseph Stalin lahir pada 18 Desember 1878 di Gori, Georgia. Ia berasal dari keluarga sederhana dan sempat belajar di seminari sebelum tertarik pada paham sosialisme dan bergabung dengan kelompok Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin. Setelah revolusi Rusia, Stalin mendapat jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 1922, ia menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet, lalu menjadi pemimpin utama setelah Lenin meninggal. Saat Perang Dunia Kedua, Stalin memimpin Uni Soviet melawan Jerman Nazi pimpinan Adolf Hitler. Kemenangan Uni Soviet di pertempuran Stalingrad menjadi titik balik perang. Stalin meninggal pada 5 Maret 1953 di Moskow. Ia dikenal sebagai pemimpin berpengaruh tetapi juga kontroversial karena pemerintahannya yang sangat ketat. Franklin D. Roosevelt lahir pada 30 Januari 1882 di Hyde Park. Ia berasal dari keluarga kaya.
belajar dari Harvard dan Columbia, lalu mulai berkarir di dunia politik sejak menjadi anggota Senat New York tahun 1910. Roosevelt tetap aktif berpolitik meski terkena polio. Tahun 1928, ia menjadi gubernur New York, lalu Presiden Amerika Serikat pada 1933 saat terjadi krisis ekonomi besar. Lalu ia membuat program New Deal untuk memperbaiki ekonomi dan membuka lapangan kerja. Saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat ikut berperang setelah serangan Pearl Harbor. Winston Churchill lahir pada 30 November 1874 di Oxford. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan tertarik pada militer, serta politik sejak muda. Sebelum menjadi politikus, ia bekerja sebagai tentara dan wartawan perang. Karir politik Churchill dimulai saat menjadi anggota parlemen Inggris tahun 1900. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan pandai berpidato. Pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua, Churchill diangkat menjadi Perdana Menteri Inggris dan memimpin rakyat Inggris melawan Jerman Nazi. Ia bekerja sama dengan Franklin D. Roosevelt dan Joseph Stalin sehingga sekutu berhasil memenangkan perang. Emperor Hirohito lahir pada 29 April 1901 di Tokyo dan menjadi Kaisar Jepang pada tahun 1926. Pada masa pemerintahannya, Jepang memperkuat militer dan memperluas wilayah di Asia. Saat World War II, Jepang bergabung dengan blok poros bersama Jerman dan Italia. Tahun 1941, Jepang menyerang Anzac on Pearl Harbor sehingga Amerika Serikat ikut berperang. Pada tahun 1945, setelah atomic bombing of Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah kepada sekutu dan Perang Dunia Kedua di Asia berakhir. Di sini aku akan membahas tentang kronologi dari Perang Dunia II di wilayah Eropa. Pada saat itu, Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler memulai Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia pada tanggal 1 September 1939 dengan menggunakan taktik yang disebut sebagai Blitzkrieg atau serangan kilat, yang dimana strategi militer ini mengandalkan kecepatan, koordinasi antara pasukan darat dan juga udara, dan komunikasi yang efektif dapat mampu melumpuhkan Polandia dalam waktu yang singkat. Dan benar aja, dalam beberapa hari aja, Polandia itu merasa sudah kewalahan dan juga mereka itu menyerah dengan cepat karena pertahanan Polandia itu mulai runtuh karena mereka tuh tidak siap menghadapi serangan secara cepat, yang dimana serangan itu terjadi secara tiba-tiba dan juga secepat itu gitu. Tiba-tiba aja hal terduga pun terjadi. Pada 17 September 1939, Uni Soviet pun ikut menyerang Polandia dari arah timur, yang dimana Polandia tidak memiliki persiapan sama sekali sehingga ia terjepit dari kedua arah. Dengan cepat, Polandia pun akhirnya menyerah ke Nazi Jerman setelah kota Warsawanya itu dihancurkan. Lalu, ketika Hitler menyatakan perang terhadap Uni Soviet pun akhirnya membebaskan tawanan perang Polandia dan mempersenjatainya untuk melawan Jerman. Invasi ke Polandia ini juga mengawali praktek-praktek kejam pasukan Nazi terhadap orang-orang Yahudi. Setelah Polandia menyerah, Uni Soviet pun melancarkan serangan ke Finlandia dalam Perang Musim Dingin. Meskipun jumlah pasukan Finlandia lebih kecil, mereka mampu memberikan perlawanan yang sengit. Namun endingnya seperti yang sudah kita tahu ya teman-teman. Di sini Finlandia pun akhirnya tetap menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Uni Soviet. Pada 10 Mei 1940, Jerman kembali melancarkan serangan ke wilayah Eropa Barat dengan menyerbu Belanda, Belgia, dan Prancis dengan taktik Blitzkrieg. Strategi ini berhasil mengejutkan pihak sekutu sehingga Belanda dan juga Belgia dapat dikalahkan dengan cepat. Disusul pula oleh Prancis yang menyerah pada Juni 1940. Kekalahan Prancis ini menyebabkan sebagian wilayahnya telah diduduki oleh Jerman. Sementara sisanya diperintah oleh pemerintahan Vichy yang bekerja sama dengan Jerman.
Setelah menguasai sebagian besar Eropa Barat, Jerman menyerang Inggris di dalam Battle of Britain. Tahun 1940 melalui serangan udara besar-besaran, namun Inggris berhasil bertahan berkat radar canggih dan pertahanan udara yang kuat, sehingga ekspansi Jerman berhasil dihentikan. Pada tahun 1941, Jerman menyerbu Uni Soviet lewat operasi Barbarossa. Awalnya Jerman berhasil maju, tetapi perlawanan sengit Uni Soviet, musim dingin ekstrim, dan strategi bumi hangus membuat Jerman kalah di Stalingrad. Setelah itu, Uni Soviet terus menyerang balik hingga berhasil mengepung Berlin. Pada tahun 1945, Adolf Hitler bunuh diri pada 1 Mei 1945 dan Jerman menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945. Ini terjadi pada tahun 1939 sampai 1945 dan terbagi menjadi beberapa wilayah perang yang disebut dengan front. Salah satunya adalah Front Pasifik atau yang bisa disebut dengan Perang Pasifik, yaitu perang yang terjadi di kawasan Asia dan Samudra Pasifik. Dalam perang ini, Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia sebagai blok poros, supaya Amerika juga tidak ikut campur dalam adanya masalah di Asia maupun di Eropa. Pada bulan Juni 1942, terjadi pertempuran Midway, salah satu pertempuran penting yang menjadi awal kekalahan Jepang di Perang Pasifik. Sebelum pertempuran Midway ini, Jepang percaya diri bahwa ia akan berhasil mengalahkan Amerika, tapi justru Amerika ini berhasil mencegat serangan Jepang menuju Pulau Midway. Dalam pertempuran ini, Jepang mengalami kerugian besar karena kehilangan 4 kapal induk utamanya, yaitu Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu. Sedangkan kerugian Amerika jauh lebih sedikit. Nah, karena kerusakan yang sedikit inilah, Amerika bisa langsung memperbaiki kerusakannya dan langsung melakukan pertempuran kapal dan pesawat ke Jepang. Di awal perang, Jepang memiliki kapal perang terbesar di dunia, yaitu Yamato dan Musashi. Namun, lama-kelamaan, Amerika mampu memproduksi lebih banyak kapal perang dan pesawat tempur dibandingkan dengan Jepang. Setelah pertempuran Midway, kekuatan militer Amerika semakin meningkat, sedangkan kekuatan Jepang mulai melemah, terutama pada angkatan udaranya setelah pertempuran di Rabaul dan Kepulauan Solomon pada tahun 1943. Juni 1944, terjadi pertempuran Saipan dan Laut Filipina. Blok sekutu, terutama Amerika, menyerang Pulau Saipan karena letak yang strategis untuk menyerang Filipina dan Jepang. Lalu terjadi pertempuran besar terjadi di Laut Filipina antara armada Jepang dengan sekutu. Namun, sekutu berhasil menang dan semakin mendekati wilayah Jepang. Februari 1945, pertempuran Iwo Jima. Sekutu menyerang Pulau Iwo Jima karena lokasinya yang dekat dengan Jepang dan penting sebagai pangkalan militer. Tapi, Jepang bertahan kuat dengan bunker dan terowongan bawah tanah. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit dan banyak korban yang jatuh. Pada akhirnya, sekutu berhasil menguasai Iwo Jima. Inilah awal mula jatuhnya mental dan kekuatan Jepang. Jepang kehilangan 4 kapal induk mereka. Meski Jepang punya kapal raksasa seperti Yamato, Amerika perlahan-lahan menang jumlah karena mampu memproduksi pesawat dan kapal yang lebih cepat dibanding Jepang. Pada tahun 1944 sampai 1945, sekutu mulai memperebutkan pulau-pulau di Jepang untuk menjadikannya markas serangan. Yang pertama ada Pulau Saipan pada tahun 1944, menjadi batu loncatan untuk menyerang Filipina. Lalu yang kedua ada Pulau Iwo Jima pada Februari 1945. Salah satu pertempuran paling berdarah, sekutu berhasil menang meski harus menghadapi pertahanan Jepang yang sangat kuat. Yang kedua ada Pulau Okinawa. Di sini Jepang mulai menggunakan taktik kamikaze atau serangan bunuh diri dengan menabrakkan pesawatnya ke kapal musuh. Namun Okinawa tetap saja jatuh ke tangan sekutu. Akhir perang Agustus 1945. Setelah menguasai pulau-pulau terdekat, puncaknya terjadi pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki dan Hiroshima. Yang kedua ada invasi Uni Soviet, karena Uni Soviet menyerang wilayah Manchuria. Merasa terjepit dan tidak punya pilihan lain, pemerintahan Jepang pun menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945, sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, muncul berbagai sistem ekonomi. Yang kedua, Amerika Serikat menjadi negara adikuasa dan juga kreditor terbesar di dunia. Ketiga, Jepang dan Jerman bangkit jadi negara industri yang kuat. Lalu, di bidang sosial yaitu kemiskinan, penyakit, dan tingginya angka kematian. PBB membentuk UNRWA untuk membantu korban perang. Last but not least, bidang politik. 1. Terbentuk 2 blok besar yaitu blok Barat dan Timur. 2. Berdirinya PBB pada 24 Oktober 1945.
Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan dampak bagi Indonesia. Kalian ada yang tahu nggak nih apa dampak bagi Indonesia dalam Perang Dunia Kedua? Kalau ada yang belum tahu, sini aku jelasin. Dalam bidang ekonomi, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan perang. Akibatnya, banyak rakyat mengalami kemiskinan dan kelaparan karena upah yang sangat kecil. Selanjutnya dalam bidang sosial, penjajahan Jepang membuat rakyat semakin menderita, terutama melalui pekerja paksa Romosha yang dilakukan secara tidak manusiawi. Jepang juga memperkenalkan kebiasaan seperti seikiril, sistem tonarigumi, RT atau RW, penggunaan bahasa Indonesia, dan upacara bendera. Yang terakhir dalam bidang politik, Jepang menggunakan gerakan 3A untuk menarik dukungan rakyat Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan melalui janji Koiso. Setelah Jepang kalah akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, terjadi kekosongan kekuasaan. Jepang kemudian membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan Undang-Undang Dasar Pancasila serta memilih presiden dan wakil presiden. Terima kasih sudah menyaksikan.